Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya akan memfokuskan kepada kelas 7 di bab 1 pada submateri letak dan luas Indonesia. Mari kita sama-sama mempelajari dan menyaksikan video pembelajaran kali ini dengan seksama. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Sebelum itu, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Dede Apriyadi Yusuf, SPD, Guru IPS di SMP Negeri 2 Pandeglang. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan letak dan luas Indonesia, saya menghimbau dan mengingatkan kepada anak-anakku sekalian yang sekarang sedang belajar di rumah kembali. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan, kemudian memakai masker jika kalian ingin berpergian keluar. Jika tidak penting, tetap stay di rumah, karena bagaimanapun kesehatan untuk sekarang sangat penting untuk dijaga. Sehingga kalian akan terhindar dari virus yang masih mewabah di Indonesia ini. Tetap semangat, belajar di rumah dengan rajin, sehingga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan nanti di masa depan. Baik, kita akan memulai pelajaran kali ini dengan materi letak dan luas Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang letak Indonesia. Nah, kalian pasti akan bertanya, apa sih letak itu? Letak itu sama dengan lokasi. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana lokasi atau posisi Indonesia di dunia. Apakah nanti dekat dengan negara-negara apa saja? Nah, kita akan mempelajari itu di letak Indonesia. Nah, di letak Indonesia ini saya sudah mengkonsepkan ada 3 bahasan yang kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Nanti apa letak geografis itu, kemudian apa pengaruhnya terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua adalah letak geologis. Nah, apa itu letak geologis dan apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Kemudian yang ketiga adalah letak astronomis. Nah, apa itu letak astronomis? Kemudian nanti apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Nah, ketiga ini nanti kita akan sama-sama membahasnya pada bagian letak Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, tadi di awal sudah sempat saya singgung bagaimana nanti posisi Indonesia di dunia. Dekat dengan negara apa saja, dekat dengan benua apa saja, dekat dengan samudra apa saja. Nah, nanti kita akan melihatnya di letak geografis. Secara geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, jadi Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah,
Dua benua itu apa saja dan dua samudra itu apa saja? Mari kita simak berikutnya. Benua itu yang pertama adalah benua Asia di sebelah utara. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke dalam benua Asia. Yang kedua adalah benua Australia. Benua Australia itu posisinya ada di sebelah selatan. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Nah, samudra apa aja itu? Yang pertama adalah Samudra Hindia. Itu ada di sebelah barat. Kemudian yang kedua adalah Samudra Pasifik. Jadi sudah kita temukan bahwa Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain dua benua dan dua samudra, Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Nah, negara apa saja itu? Yang pertama adalah Singapura. Jadi Indonesia itu berbatasan dengan Singapura. Yang kedua adalah Malaysia. Kemudian yang ketiga Brunei Darussalam. Kemudian yang keempat Filipina. Kemudian yang berikutnya Papua Nugini. Kemudian berikutnya Timor Leste. Kemudian berikutnya ada Australia. Jadi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ada Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Kemudian tadi ditambah ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu bagian berbatasan langsung dengan laut. Nah, sudah kita ketahui bahwa Indonesia tadi diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra serta berbatasan langsung dengan negara-negara yang lain. Kemudian berikutnya, nah apa sih pengaruhnya letak geografis itu bagi Indonesia? Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap budaya. Perlu kalian ketahui, apa sih pengaruhnya terhadap budaya ini? Karena Indonesia itu berada atau berdekatan langsung dengan negara-negara lain, otomatis akses negara-negara lain masuk ke Indonesia itu sangat terbuka. Sehingga negara-negara lain yang masuk ke Indonesia membawa kebudayaan mereka itu sendiri. Kemudian bercampur atau berakulturasi dengan budaya-budaya lokal yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Tetapi perlu dicatat bahwa budaya-budaya yang bercampur itu tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Ya, jadi pengaruhnya terhadap Indonesia itu pertama adalah budaya. Nah, budaya-budaya yang masuk ke Indonesia itu kan sangat banyak ya dari luar, kemudian masuk ke Indonesia dan banyak sekali budaya-budaya yang diterapkan di Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa budaya-budaya yang masuk dari luar itu tidak sepenuhnya diambil oleh masyarakat Indonesia. Sehingga budaya-budaya lokal sampai hari ini masih terjaga atau lestari keberadaannya. Kemudian yang kedua adalah
pengaruhnya letak geografis itu Indonesia memiliki 2 musim. Nah, musim apakah itu? Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan dan musim kemarau itu diakibatkan oleh angin muson. Jadi Indonesia itu dilintasi oleh angin muson sehingga berada pada 2 musim. Ada musim hujan dan kemudian ada musim kemarau. Biasanya per 6 bulan sekali ya. 6 bulan musim hujan dan 6 bulan musim kemarau dalam 1 tahunnya. Kemudian berikutnya adalah keanekaragaman flora dan fauna. Apa itu flora? Flora itu adalah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian fauna itu berkaitan dengan hewan. Nah, apa sih flora-floranya itu? Nah, Indonesia itu berada pada negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat besar hutan tropisnya dan menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Zaire. Nah, perlu kalian ketahui kenapa kemudian negara Indonesia itu atau tanah-tanah di Indonesia itu sangat subur sekali ya. Jadi negara Indonesia itu berada pada hutan hujan tropis. Kemudian fauna. Nah, fauna itu berkaitan dengan keanekaragaman hewan. Nah, salah satu contohnya misalnya Indonesia itu berbatasan dengan Australia sehingga kita salah satunya di timur sana di Papua kita bisa menemukan hewan kanguru salah satunya. Nah, itu merupakan persebaran hewan-hewan itu dari Australia. Karena Australia itu memiliki hewan pandemi yang disebut dengan kanguru. Nah, kita bisa temukan itu ada di timur ya, tepatnya di Papua. Nah, itu salah satunya ya, bagaimana pengaruh letak geografis terhadap Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu berada pada jalur perdagangan. Nah, tadi kan diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2 samudra ini merupakan lintasan benua yang sangat luas dan kemudian menjadi lintasan internasional. Nah, pedagang-pedagang dari internasional itu kemudian melintas dan Indonesia merupakan negara yang sangat strategis untuk menjadi negara pemasaran di Indonesia itu sendiri. Jadi Indonesia itu memiliki jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Nah, feedbacknya adalah bahwa Indonesia juga memiliki tadi tanah yang subur, kemudian memiliki perikanan yang sangat kaya, kemudian itu menjadikan negara-negara lain bisa impor barang-barang itu, kemudian Indonesia bisa mengekspornya. Jadi seperti itu ya. Pengaruhnya letak geografis bagi Indonesia ada budaya, kemudian memiliki 2 musim, kemudian keanekaragaman flora dan fauna, kemudian yang keempat adalah pada bidang ekonomi. Itu pengaruh letak geografis. Baik, selanjutnya letak astronomis. Nah, yang kedua adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Jadi, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa sih garis lintang itu? Garis lintang merupakan garis-garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang.
Kemudian garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur bentuknya seperti vertikal. Nah, seperti ini. Nah, Indonesia itu secara letak astronomis berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia itu apa? Nah, pengaruhnya yang pertama pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan bahwa Indonesia itu mengalami iklim tropis. Nah, apa itu iklim tropis? Iklim tropis merupakan di mana curah hujan, nah ini curah hujan tinggi, kemudian sinar matahari ada sepanjang tahun, kemudian Indonesia berada pada hutan hujan tropis. Tadi yang sudah di awal sempat saya singgung bahwa Indonesia itu berada pada iklim tropis. Yang pertama curah hujan tinggi, kemudian sinar matahari sepanjang tahun ada, kemudian Indonesia berada pada hutan hujan tropis sehingga pohon-pohonnya sangat subur, kemudian menjulang tinggi karena asupan dari airnya ada, kemudian sorotan dari sinar matahari sepanjang tahun ada. Jadi sehingga hasilnya tanaman-tanaman di Indonesia itu subur ya. Nah, itu pengaruhnya di 6 derajat lintang utara sampai di 11 derajat lintang selatan. Kemudian berikutnya pengaruhnya di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur itu apa? Nah, pengaruhnya Indonesia itu mengalami 3 pembagian waktu. Nah, kalian mungkin kalau yang suka berpergian ke antar pulau misalnya, kalian pasti akan menemukan perbedaan waktu. Nah, jadi di Indonesia itu ternyata ada 3 pembagian waktu. Apa saja itu? Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada waktu Indonesia tengah, kemudian waktu Indonesia timur. Jadi ada 3 pembagian waktu. Nah, saya ilustrasikan ya. Misalnya di waktu Indonesia bagian barat itu berada di pukul 05.00 ya pagi hari. Nah, kita berada atau lagi tidur pada jam 05.00. Tetapi di waktu Indonesia Tengah itu sudah menunjukkan pukul 06.00 atau diilustrasikan kita sedang berangkat dari rumah menuju sekolah. Nah, ini saya ilustrasikan kita dari tidur kemudian bangun untuk pergi ke sekolah. Nah, di waktu Indonesia Tengah menunjukkan jam 7.00. Nah, jam 7.00 di waktu Indonesia Tengah itu mereka sedang belajar. Nah, jadi perbedaan waktunya setelah dilihat itu ada di 1 jam. Jadi waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah itu 1 jam. Waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur itu 1 jam. Jadi perbandingannya 1 jam. Ini adalah ilustrasi. Jadi itu pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia.
Kemudian berikutnya letak geologis. Nah, apa itu letak geologis? Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kontur tanah ya. Kalian mungkin suka melihat ada pegunungan, kemudian ada perbukitan, ada lembah, ada laut, kemudian ada laut dangkal, ada laut dalam. Nah, ini berkaitan dengan letak geologis. Nah, seperti ini kira-kira ya. Lihat di gambar. Nah, laut saja kan ada daratan, kemudian daratan saja kan ada pegunungan, kemudian ada lereng, kemudian masuk ke laut. Nah, ada laut dangkal, kemudian ada lubuk laut atau paling ininya ada palung laut lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Jadi ternyata komposisi tanah itu seperti itu yang terlihat di gambar. Nah, kondisi geologis di Indonesia. Bagaimana sih kondisi geologis Indonesia itu? Nah, kondisi geologis Indonesia yang pertama adalah di antara 3 lempeng. Nah, apa saja lempeng itu? Nah, yang pertama adalah Indonesia berada pada lempeng Indo-Australia. Kemudian yang kedua berada pada lempeng Eurasia. Yang ketiga berada pada lempeng Pasifik. Nah, pasti akan ada pertanyaan. Apa sih pengaruhnya lempeng-lempeng tersebut? Nah, jadi pengaruhnya adalah Indonesia mengalami gempa bumi. Nah, kita sering mengalami itu ya di Indonesia. Bahkan ketika gempa buminya itu dahsyat misalnya bisa mengakibatkan atau kemudian ada informasi gempa tersebut akan menimbulkan tsunami. Nah, salah satunya bahwa pengaruh dari lempeng itu adalah Indonesia berada pada jalur gempa bumi. Jadi jangan aneh ya. Kita itu selalu mengalami gempa bumi. Ternyata kita berada pada 3 lempeng itu. Nah, yang kedua, Indonesia banyak gunung berapi aktif. Nah, ya kita misalnya ingat ke Gunung Sinabung. Nah, bagaimana Gunung Sinabung terakhir kemarin juga sempat erupsi. Kemudian yang familiar lagi adalah Gunung Merapi ya. Bagaimana itu masih aktif, bahkan misalnya sangat dahsyat waktu kemudian meninggalnya Mbah Marijan. Nah, salah satunya itu dampak dari meletusnya gunung berapi. Jadi adanya lempeng itu, Indonesia negara yang banyak sekali gunung berapi aktif. Kemudian yang berikutnya, nah tsunami tadi dengan dilaluinya oleh lempeng, Indonesia itu salah satu dari jalur tsunami. Nah, salah satunya kalau misalnya sering terjadi gempa bumi yang dahsyat ya, pasti akan ada peringatan bahwa gempa itu akan menimbulkan tsunami. Salah satunya misalnya yang paling dahsyat kita di tahun 2004 ya, waktu itu tsunami di Aceh. Nah, bahkan terakhir misalnya di daerah selatan sana kemarin yang ada di Tanjung Lesung misalnya, itu salah satu dari bagian tsunami. Cuman masih kadarnya kecil ya. Nah, itu jadi pengaruh 3 lempeng terhadap Indonesia. Kemudian
Kita masuk ke luas Indonesia. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai letak Indonesia. Sekarang kita masuk ke luas Indonesia. Nah, luas Indonesia itu secara keseluruhan kurang lebih. Nah, ini kurang lebih 5.180.053 km persegi. Jadi inilah luas keseluruhan Indonesia. Perlu kalian ketahui, luas Indonesia itu ada luas daratan dan ada luas lautan. Nah, berapakah luas daratan Indonesia? Luas daratan Indonesia itu berada pada angka 1.922.570 km persegi. Kemudian, berapakah luas lautan Indonesia? Itu berada pada 3.257.483 km persegi. Jadi selisihnya sangat besar ya. Ternyata wilayah Indonesia yang paling luas itu adalah wilayah lautan. Makanya kenapa salah satunya Indonesia itu adalah negara yang memiliki penghasilan dari laut itu sangat melimpah. Nah, salah satunya karena Indonesia itu luas lautannya sangat besar. Kemudian wilayah teritorial Indonesia. Nah, wilayah teritorial Indonesia itu berada pada batas udara, batas laut, kemudian batas darat. Jadi, wilayah teritorial Indonesia itu menurut bentuknya ada 3. Ada batas udara, batas laut, dan batas darat. Nah, ini menggambarkan bahwa bagaimana batas-batas yang menandai wilayah Indonesia. Nah, yang pertama adalah batas udara. Nah, kalian harus bisa mengetahui bahwa ternyata udara saja itu ada batasannya dengan wilayah-wilayah negara lain, sehingga kita tidak sewenang-wenang. Misalnya ada contoh, ada pesawat terbang dari Malaysia terbang ke wilayah udara Indonesia. Kalau tanpa izin, nah itu biasanya nanti langsung disuruh turun, kemudian suruh mendarat dan biasanya diinterogasi. Nah, apa tujuannya melintas di wilayah udara Indonesia? Kalau misalnya tanpa ada izin, nah biasanya akan kena sanksi. Nah, jadi batas udara itu perlu diketahui. Nah, batas udara itu secara vertikal ke atas ya. Area udara Indonesia itu berada di ketinggian 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan bumi. Jadi ditarik dari bumi sampai dengan ke udara ke atas. Nah, wilayah ketinggian Indonesia itu berada di 110 km. Kemudian secara horizontal, wilayah Indonesia itu memiliki luas yang sama dengan luas keseluruhan Indonesia. Jadi keseluruhan wilayah Indonesia yang di bawah itu merupakan sama dengan wilayah keseluruhan wilayah daratan dan lautan di Indonesia. Jadi sama ya. Kemudian itu batas udara. Kemudian batas laut. Nah, batas laut itu dibagi 3 zona. Yang pertama adalah zona teritorial, kemudian ada, zona teritorial itu apa?
yaitu zona yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Jadi dari bibir pantai kemudian ditarik ke tengah, jaraknya sampai dengan 12 mil atau sampai dengan 19,3 km. Itu laut teritorial atau zona teritorialnya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, apa itu? Nah, wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Nah, jadi ditariknya lebih ke dari pantai, bibir pantai, kemudian ditarik ke laut lepas. Jaraknya sampai dengan 200 mil. Kemudian zona yang ketiga adalah zona kontinen. Nah, apa itu? Merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, itu adalah batas laut Indonesia dibagi 3 zona. Ada zona teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, kemudian ada zona kontinen. Jadi itu batas laut. Kemudian batas darat. Nah, jadi batas darat itu tadi di awal-awal sudah kita singgung bersama-sama. Batas darat itu artinya wilayah Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara apa saja yang berada di darat ya atau yang dipisahkan oleh batas-batas darat. Nah, negara apa saja itu? Yang pertama adalah negara Malaysia. Nah, di Pulau Kalimantan tepatnya kita Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, batas darat Indonesia itu adalah Papua Nugini di sebelah timur. Jadi di sebelah timur Indonesia berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini. Kemudian yang ketiga itu ada Timor Leste. Nah, Indonesia itu berbatasan langsung dengan Timur Leste di bagian darat. Jadi batas darat wilayah Indonesia itu langsung berbatasan dengan 3 negara. Ada Malaysia, ada Papua Nugini, dan ada Timor Leste. Itu adalah batas darat. Nah, sampai di sini pemaparan dari saya pada kesempatan video pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anakku yang sedang belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.